Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang temu di mana saya akan berbincang dengan salah satu teman saya, kerabat juga sahabat saya, mengenai tentang beberapa isu yang mungkin bisa dikatakan cukup hangat. Bersama saya Muhammad Rolis di sini ruang temu. Di samping saya ini ada salah satu teman saya yang kebetulan melihat dari latar belakang beliau. Beliau ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa jalur LPBD. Alhamdulillah. Kelas. Dan di samping itu juga beliau sejak beberapa tahun semenjak ada di pesantren, beliau ini salah satu santri yang memang menggiati dalam bidang ilmu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Noval Maulana. Saya berasal dari Probolinggo. Untuk riwayat pendidikan saya pernah mondok di pondok pesantren Zainul Hasan Ingkong selama 6 tahun. Jadi dari MTS, kemudian Madrasah Aliyah Zainul Hasan. Pas pertama kali masuk ke pondok pesantren itu tahun berapa, Bro? Pertama kali masuk pondok pesantren itu tahun 2016. 2016, kemudian keluar dari pesantren? Keluar dari pesantren itu 2021. Berarti sekitar 6-7 tahunan. Iya. Kemudian berarti dari pondok itu sudah ini ya? Apa memang sudah terbiasa untuk menggiati ilmu alat, karena memang basicnya kalau saya perhatikan kan tadi jurusannya Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah juga yang notabene itu kan keagamaan. Iya. Secara tidak langsung yang kita tahu kan jurusan keagamaan itu tidak terlepas dari ilmu alat kan. Berarti semenjak dari pondok memang sudah ada kecondongan untuk memahami ilmu alat sendiri berarti. Iya, sebenarnya ada, karena kebetulan saya kan masuk di Madrasah Sanawiyah. Nah, di situ kebetulan pada zaman saya ya, sebenarnya di Madrasah Sanawiyah itu banyak jurusan. Jadi ada yang agama, ada yang umum, ada yang reguler gitu. Nah, cuma di situ semua santri itu wajib belajar amsilati gitu. Nah, amsilati itu kayak metode baca kitab gitu, Mas. Jadi beliau itu merupakan karangan dari Kiai Taufiqul Hakim yang merupakan kayak kumpulan kaidah-kaidah supaya kita bisa membaca kitab gitu. Jadi itu kayak sudah karena diwajibkan gitu ya. Jadi itu ya kita harus mau gak mau harus belajar gitu. Harus belajar kita hafalan gitu, ada karena kan ada nada-nadanya itu, Mas. Iya. Ada nada-nadanya, ada kahuru fal jari wah ya ilah gitu. Ya mau tidak mau jurusan apapun itu pesantren MTS Zainul Hasan dulu diwajibkan untuk mempelajari itu. Amsilati. Kemudian di Madrasah Aliyahnya saya kebetulan masuk di keagamaan. Nah, di keagamaan dia tetap ketemu ilmu alat lagi gitu. Kita belajar nahwu, sorof, balaghah dan seterusnya karena basicnya sudah keagamaan. Kalau kebetulan di pesantren itu untuk ilmu alatnya ini apa yang dipelajari dari ilmu alat? Kan ilmu alat itu ada berapa? 8. Ya, ilmu alat itu sebenarnya banyak. Ya. Kemudian kalau di pondok Mas Noval ini sudah mempelajari apa ya? Ilmu alat berapa? Kalau di pondok ya seperti halnya pondok-pondok yang lain, kita mempelajari ilmu alat yang basic seperti halnya nahwu, sorof, itu dan juga balaghah, itu juga kita mempelajari balaghah. Ya lebih ke nahwu dan sorof sih, Mas. Cuma mungkin bedanya ketika aliyah kitabnya lebih tinggi aja gitu. Beda dengan pada saat kalau MTS misalkan di kelas belajar Imriti misalkan, kemudian di aliyah kita belajar naik lagi ke alfiyah. Levelnya lebih ini lagi ya. Karena memang dari MTS itu jurusannya memang harusnya ke aliyah yang keagamaan ini. Harusnya iya. Berarti kalau melihat Mas Noval ini kedatangan tahun berapa kalau di Mesir?
Saya kedatangan 2023. 2023 Ya, 2023 jalur SPPD. Alhamdulillah. Itu sih, alhamdulillah. Mungkin ini apa LPPD itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu LPPD dan bagaimana Mas Noval ini kemudian apa ya, mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Dulu prosesnya. LPPD itu sebenarnya lembaga milik pemerintah Jawa Timur. Dia tuh yang fokus tujuannya LPPD itu untuk mengembangkan SDM yang ada di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Nah itu yang sedikit saya tahu tentang LPPD, Mas. Nah kemudian untuk masalah beasiswa itu, untuk permasalahan beasiswa, jadi saya dapat info dari ustadz saya dulu ketika baru mau lulus aliyah. Nah, itu jadi ada info yang mau lanjut Mesir, monggo yang mau mendaftar silakan gitu. Kemudian saya pun pada saat itu, ini sedikit cerita ya Mas. Iya. Saya masih kelas 3 aliyah. Saya mencoba daftar gitu. Karena kan biasa kan santri kelas 3 aliyah itu nanti dikumpulkan, dikasih petunjuk mau nerusin di mana, mau kuliah di mana gitu. Jadi ada banyak pilihannya. Kemudian ada yang menawarkan ke Al-Azhar ini. Jadi saya kok pengen gitu. Tertarik ke Al-Azhar. Tapi memang untuk ke Al-Azhar sendiri ini sudah ada keinginan lama atau memang pas kebetulan waktu kumpul? Kebetulan atau iya. Sebelumnya nggak pernah kepikiran mau lanjut di sini, nggak pernah kepikiran. Tapi sebelum memutuskan untuk berangkat ke Al-Azhar ini, Mas Noval sendiri ada opsi mau melanjutkan di kampus mana? Nah itu sebenarnya nggak ada pilihan, bingung gitu Mas. Iya, pada saat itu saat kelas 3 itu saya kelas 3 aliyah, saya itu nggak pernah punya pandangan mau kemana gitu. Jadi ya wes jalanin aja gitu. Karena memang kan basicnya rata-rata anak-anak keagamaan ini kan yang ngalir aja. Gitu. Jadi kalau mungkin mau kemana, apakah tetap di sini, kata tetap ngambil ini. Saya sendiri juga gimana dulu pas waktu lulus 2017 itu kan tidak ada pandangan sebenarnya mau ke ini. Kebetulan waktu itu di Pondok Pesantren Pusat itu ada salah satu rektor yang ada di Tarim kan. Jadi saya pas ada kayaknya saya bisa juga ini kuliah di luar negeri. Tapi belum ada gambaran kalau mau ke Al-Azhar ini. Oh gitu ya. Ya. Kemudian Mas Noval setelah punya keinginan buat ke Al-Azhar ini, kok tiba-tiba ada jalur LPPD itu dari mana? Nah, itu sebenarnya jalur LPPD dapat info tadi dari Ustadz yang menawarkan. Sebenarnya yang ngasih info itu emang Ustadz lulusan sini juga. Kebetulan namanya Ustadz Adib. Beliau sangat berjasa dalam mengantarkan saya ke sini. Jadi pada saat itu beliau menjelaskan bagaimana Mesir dan menjelaskan jalur-jalur untuk ke sini apa aja gitu. Kemudian pada saat itu ada jalur LPPD yang sedang dibuka gitu. Ya, ini kesempatan kataku kan. Karena kan ini beasiswa juga gitu. Karena kalau mereka sendiri kayaknya nggak mampu ya. Karena emang kan melihat latar belakang Al-Azhar sendiri kan termasuk kampus yang hitungannya sudah tertua kan. Tertua. Baru kemarin kan berapa ulang tahunnya ke 1086. Luar biasa kan. Selama 1000 tahun lebih. Jadi memang pada waktu itu memang tidak, ya seakan-akan bisa dibilang kan tidak ada pilihan kecuali kalau saya ini berangkatnya harus beasiswa biar meringankan orang tua. Terus kebetulan waktu itu Mas Noval ini kan satu angkatan itu dikumpulkan, kemudian ada salah satu ustadz itu mengarahkan ada yang mau melanjutkan kemana itu yang punya keinginan ke sini sebenarnya ke Al-Azhar ini Mas Noval sendiri atau ada teman Mas Noval juga ya? Nah itu sebenarnya ada sekitar 4 orang ya. Jadi dengan saya itu 4 itu. Kemudian saat itu kita bareng-bareng daftar ke mana? Ke LPPD. Nah itu. Tapi sayangnya, nah ini kan cerita sambungan tadi kan ya. Pada saat kelas 3 itu, pada saat kelas 3 kita udah berangkat, kita berempat itu yang pengen banget ke Al-Azhar. Kita berangkat semua, ternyata Mas nyampe di sana
persyaratannya harus udah punya ijazah gitu Mas. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu Mas Noval masih belum lulus. Iya, belum lulus, belum punya ijazah gitu. Jadi ya, bismillah ya, kita berangkat diantar oleh guru MA. Kita berangkat ke FPD, nyampe di sana salah satu persyaratannya harus punya ijazah gitu. Akhirnya ya Allah gitu. pulang Enggak ada apa-apa. Pada saat itu ya Allah. Karena memang waktu itu mungkin 2022 ya. Iya, Itu masih Mas Noval ini masih kelas 3 aliyah. kelas 3 aliyah udah akhir-akhir itu. Akhirnya ya pupus harapan gitu. Iya. Pertama. Jadi mungkin tahun depannya gitu ya. Akhirnya ya gitu lah. Saya nganggur tetap diam di pondok dan menunggu LPPD tahun depan gitu. Sambil mempersiapkan apa yang dites karena kan ada tesnya juga. Nah, kalau boleh tahu apa ya LPPD sendiri ini waktu itu Mas Noval di apa ya? Yang diujikan itu materi apa aja? Itu kan di LPPD itu ada 2 ujian. Itu ada yang ujian bersama pengurus-pengurus LPPD, itu mencakup para kiai-kiai di Jawa Timur. Terus yang kedua itu ujian tahdid mustawa. Maksud tahdid mustawa itu ya kita ujian bersama guru-guru yang ada di Mesir gitu untuk menentukan nanti kamu masuk di kelas mana gitu. Karena kan sebelum ke Mesir kita harus wajib mengikuti daurah lugha gitu. Daurah lugha semacam kelas bahasa. Kelas bahasa dulu sebelum masuk ke kuliah gitu. Dikhawatirkan takut pas masuk kuliah itu tidak paham. Nggak paham gitu kan, repot gitu. Nah itu, jadi ada 2 tes. Jadi tes pertama yang menguji itu para kiai-kiai di Jawa Timur. Kemudian yang kedua para dosen-dosen yang ada di sini. Nah di tes pertama itu yang dites baca kitab Mas. Pasti ini baca kitab. Karena kan kitab-kitabnya di sini bahasa Arab semua. Kalau nggak bisa baca gimana, bingung. Jadi pas zaman saya yang dites itu Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib. Jadi kita ditanya suruh baca pasal yang telah ditentukan, kemudian ditanya sama pengujinya. Nah, itu. Kemudian tes yang kedua tentang wawasan kebangsaan. Gitu. Contohnya kalau wawasan kebangsaan itu kayak apa biasanya? Kalau saya dulu sih ditanyain tentang pentingnya NKRI kayak gitu Mas. Ya intinya tesan itu untuk Pancasila itu mahasiswa yang sekiranya ini benar-benar jiwa nasionalis. Iya, nasionalisme ya. Itu bisa balik. Takutnya ini kan keluar negeri malah jadi sama teroris. Iya. Gitu lah, di tes wawasan kebangsaan juga. Iya, wawasan ini. Itu tes pertama ya. Tes pertama. Kemudian tes kedua. Tes kedua, nah itu tes bersama Dr. Ashar itu. Nah, jadi kita via Zoom. Nah, di via Zoom itu kita nanti ditanya sama Dr. Ashar. Ya, muhawarah biasa sih. Sebenarnya muhawarah biasa, kita jawab bahasa Arab, kemudian tinggal dokternya aja yang menilai gimana. Tapi sebelum itu ada tes juga Mas, tes pakai CBT, pakai komputer. Nah, itu mencakup 4 maharoh, 4 kemampuan yang dites. Itu kemampuan untuk mendengarkan dan memahami bahasa Arab, istima, ada maharoh tuh kawaid nahwu dan sorof gitu. Terus ada maharoh berbicara takallum itu, dan juga maharoh kitabah. Maharoh kitabah itu nanti mencakup bagaimana penulisan titiknya gitu, apa nuktoh wa fasl gitu, bagaimana peletakan nuktoh di jadi semacam imla gitu. Iya, semacam imla kayak gitu. Hamzahnya gimana gitu ya. Dan jarak dari tes pertama ke tes kedua itu berapa lama waktu itu? Itu gak lama sih Mas, kayaknya setengah bulan Mas. 15 bulan. Iya. 15 bulan setelah itu diumumin bahwa keterima gitu. Maksudnya lolos, kan dari banyak peserta itu disaring menjadi 60. Nah, dari 60 kemudian disaring lagi menjadi 30 terbaik. Oh, yang tes pertama itu yang lolos 60 orang. 60. Kemudian tes yang kedua dipangkas lagi. Dipangkas lagi menjadi 30. Dan yang 30 ini baru berangkat. Berarti di sini Mas Noval ini angkatan keberapa? Yang pertama atau bukan? Sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada gitu. Jadi saya ini sekarang angkatan ketiga gitu. Ketiga. Jadi sudah program ini sebenarnya sudah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Itu sih. Iya, berarti. Jadi memang melihat latar belakangnya Mas Noval ini kan secara ilmu alat kan sudah punya apa ya?
punya basic sendiri kan seperti itu. Iya. Jadi yang selama tesan LPPD ini yang membuat Mas Noval ini merasa kesulitan ini kayaknya saya belum terbiasa ini. Kira-kira apa waktu itu? Yang paling saya merasakan kesulitan ini Mas, di maharoh, di kemampuan istima. Oh, Istima dan juga muhadasah gitu. Muhadasah, Karena ya. kita di pondok jarang kan Mas, kita mendengarkan orang ngomong bahasa Arab gitu. Iya. Itu kan jarang. Padahal itu sebenarnya mudah asalkan kita terbiasa. Gitu. Karena nggak terbiasa gitu. Jadi saya sempat kesulitan Mas, ketika ada soal misalkan suruh dengarkan percakapan ini, kemudian ada soal di bawahnya. Nah itu butuh diulang beberapa kali gitu Mas gitu. Itu yang pertama antara maharatul istima. Yang kedua muhadasah. Nah, muhadasah ini juga perlu bid'ah sebenarnya, perlu lingkungan. Iya. Di pondok kan ya Madura. Jadi ya butuh effort yang lebih sih. Iya. Kalau kawaid kan udah pernah belajar gitu di pondok. Setidaknya ada basic ya. Ada basic gitu. Untuk muhadasah dan istima tadi itu kurang, bukan nggak ada, kurang kalau di pondok itu. Emang ada pelajaran bahasa Arab cuma tadi kurang. Nah, kalau apa ya? Mengulik masalah ilmu alat tadi, Mas Noval ini kan punya latar belakang salah satu penggiat ilmu alat karena sudah berapa tahun, hampir berarti berjalan mendekati 10 tahun kan dengan ilmu alat. Kira-kira apa ya? Apa hal yang membuat Mas Noval ini tidak punya rasa bosan terhadap ilmu alat kayak gitu? Oh iya. Jadi kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Iya, nggak bosan-bosan. Iya. Nahu tau itu mau sadar atau yang dibahas. Jadi gini sih Mas, karena menurut saya ketika saya masih di pondok gitu kan, karena kan di pondok itu saya mempelajari ya sama ilmu alatnya, nahunya juga sama, kita mempelajari kitab-kitab yang emang sudah muktamad, yang emang sudah dapat dipercaya gitu ya, sudah emang menjadi tadris kitab untuk dibuat pelajaran itu. Jadi saya mempelajari jurumiyah dan juga mempelajari alfiyah itu. Cuma yang membuat saya agak bosan, apalagi sesampainya di sini Mas. Sesampainya di sini itu saya sangat tahu atau sangat merasakan pentingnya ilmu alat gitu. Karena di sini jujur semenjak saya sampai di sini dan bertemu dengan masyayikh yang ada di sini Mas, saya merasa nol lagi Mas. Oh, iya. Jadi selama 6 tahun itu kayak apa ini kok yang dibahas kayak gini gitu. Padahal kitab yang dikaji itu Mas sebenarnya sama. Jadi saya di sini mencoba ngaji lagi jurumiyah. Jadi saya coba mengkaji lagi jurumiyah. Cuma bedanya dengan syekh itu. Ketika dibahas di situ Mas, ternyata banyak maklumat, informasi-informasi yang saya masih belum dapat di mana, di pondok sendiri. Akhirnya itu yang membuat saya tetap semangat dan pengen mengejar ketertinggalan ilmu alat di sini. Karena jujur ilmu alat ini penting banget Mas, apalagi bagi thalibul ilmi, bagi penuntut ilmu agama. Karena kan kita tahu bahwasanya ilmu agama itu sumbernya ya kalau nggak Al-Quran ya hadis. Iya. Gitu. Yang mana berbahasa Arab kayak yang mana berbahasa Arab Mas itu. Kalau cuma kita berlandaskan atau punya pemahaman terhadap jurumiyah saja gitu, itu kurang Mas. Masih kurang Ya. Karena kalau boleh saya spill dikit ya Mas, runtutan terakhir dalam ini saya spill nahwu aja. Iya. Nahwu itu Mas, jurumiyah itu sebenarnya pengantar untuk ke kitab-kitab selanjutnya. Jadi kitab yang perlu dipelajari yang pertama itu adalah jurumiyah emang. Jurumiyah ini sudah masyhur di pesantren-pesantren itu. Nah, jurumiyah ini perlu dipelajari dan emang kalau bisa itu bukan hanya dibaca dan dimaknani saja gitu, tapi kita harus bisa mengambil makna-makna isyarat-isyarat yang ditulis oleh musannif sendiri. Nah itu yang sulit didapat kecuali kita ngaji gitu. Ya. Jadi jurumiyah untuk runtutannya pertama ini, runtutannya itu pertama kitab jurumiyah ini kitab basic banget bagi orang yang istilahnya itu mubtadi sirful. Jadi orang yang newbie, yang masih pemula banget, nggak pernah tahu apa itu mubtada, apa itu khabar. Nah, itu jurumiyah. Kemudian ketika jurumiyah ini sudah matang, sudah nancep di pikirannya, maka
berpindah ke Qatrun Nada. Qatrun Nada. Qatrun Nada ini karangannya Ibnu Hisham, covernya ada di sini. Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham. Setelah Ibnu Hisham kita belajar ke Alfiyah gitu. Nah, kita belajar ke Alfiyahnya punya Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik. Kemudian sebenarnya Alfiyah itu Mas, bagi ini FYI yang for your information, mungkin Mas Yang belum tahu, ya. kalau ada yang tahu nggak apa-apa ini. Iya. Juga Alfiyah itu sebenarnya khulasoh atau ringkasan dari nadoman beliau sendiri. Beliau punya nadoman juga sejumlah 3.000 bait. Itu nadoman yang berupa kafiyah wasyafiyah, kalau nggak salah itu namanya, itu kafiyah wasyafiyah. Nah, nadoman ini beliau ambil dari kitabnya Ibnul Hajib, namanya Ibnul Hajib. Nah, Ibnul Hajib ini punya kitab namanya Kafiyah dan Syafiyah. Ini kitab nahwu dan kitab sorof. Oh, sekaligus berarti. Sekaligus, iya. Dalam satu kitab. Karena itulah dulu ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan nahwu itu mencakup nahwu dan sorof. Oh iya. Jadi Kafiyah dan Syafiyah. Nah, Kafiyah Syafiyah ini merupakan ini kalau saya nggak salah ya, merupakan ikhtisar dari kitabnya Zamakhsyari. Zamakhsyari yang bernama Mufassal fi Sonatil Iqlab. Nah, Mufassal merupakan ringkasan juga dari kitabnya Sibawi. Nah, ini puncaknya Mas, Alkitab punya Sibawi. Imam Sibawi. Imam Sibawi. Karena kan kalau sudah nyampe ini baru kita tuntas belajar ilmu alat. Ilmu alat ya. Berarti sebenarnya Alfiyah itu bukan puncak dari ilmu alat. Bukan. Tahu sebenarnya. Iya, Sebenarnya kan yang saya pernah dengar dari guru-guru itu kan dulu pas waktu ngarang Ibnu Malik itu kan ada rasa ini kan, rasa apa sombong gitu kan, iya, di lafaz-lafaz iya. apa bait-bait yang awal itu kan, kemudian beliau ngeblank dan lupa kan. Setelah itu langsung ziarah ke makbarah siapa? Imam Ibnu Mu'ti kan, Iya, gurunya. setelah itu pas ini Mas ya mengakui kalau saya ini ternyata terlalu besar hati kayak gitu kan. Karena memang Imam Malik ini kan dulu dari segi hafalannya kan kuat kan gitu. Iya. Makanya sampai di bait-bait awal itu kan beliau apa itu redaksinya itu? Ya intinya saya bisa lebih alim dari gurunya kayak gitu kan. Gitu. Ada rasa besar hati kayak gitu. Iya. Kemudian ya kudratullah sama Allah kan dikubur kayak gitu. Nah, itu baru ziarah ke Imam Ibnu Mu'ti ya. Ini. Baru bisa melanjutkan. Berarti emang Alfiyah itu bukan puncak dari ilmu alat sebenarnya ya? Bukan puncak sebenarnya Mas ya. Cuma saya ya mungkin mereka punya ya kalau di pondok saya sendiri kan kayaknya Alfiyah itu sudah puncak. Di waktu itu kan memang ini Iya, kan, karena tahunya kan Alfiyah itu memang sudah tinggi gitu. sampai dibilang kan sama ustadz-ustadz yang guru-guru di pondok itu kan kalau sudah bisa belajar Alfiyah tingkatannya udah bukan baca kitab tadi ngarang kitab Ya, gitu. katanya gitu. Iya. Karena sebenarnya kita masih ada tingkat lebih lanjut lagi. Berarti itu salah satu apa ya alasan Mas Wafal ini tidak berhenti, tidak punya rasa ini ya bosan terhadap ilmu alat. Betul banget Mas. Iya itu yang iya. Kemudian ini Mas, apa ilmu alat di sini ini kan ada beberapa ilmu alat yang tidak dipelajari di pondok pesantren dulu kan. Iya. Setelah di sini ini ilmu alat apa yang Mas Novel baru pelajarin di sini kayak gitu? Sebenarnya seperti mantik di pondok ini dipelajari. di pondok zaman saya enggak Mas. Enggak ada. Katanya sebelum saya masih zaman-zamannya kuda madrasah Ali dulu dipelajari. Sama kayak di saya itu enggak ada matik. Itu salah satunya matik. Juga ada namanya ilmu adabul bahsi wal munadharah. Nah, itu ilmu yang menjelaskan bagaimana cara kita bermunadharah, berdiskusi. Itu bagaimana cara kita berdiskusi yang benar gitu tanpa menyerang pribadi seseorang tapi lebih menyerang ke argumen. Ada namanya juga ilmu wadho. Ilmu wadho itu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu lafaz itu diletakkan ke sebuah makna. Gitu. Jadi ada proses-proses tertentu. Kita mempelajari proses bagaimana dulu orang-orang Arab meletakkan lafaz asad misalkan itu singa kan gitu. Ada namanya ilmu wadho. Tuh. Dan juga ada ilmu ini ilmu makulat Mas. Ada namanya ilmu makulat, ilmu muamah. Nah, Itu makulat itu tentang apa? Nah, ilmu makulat itu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang ada di dunia ini gitu. Dan juga sifat-sifat yang menempel pada benda-benda yang ada di dunia ini. Karena kan kalau ini hubungannya dengan ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan hubungannya
untuk mengisbat adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengisbat adanya Allah Subhanahu wa taala, kan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kita untuk mengisbat itu kita harus tahu makhluknya ini apa aja, diri apa aja. Nah, makanya makhluknya itu nanti terdiri yang ada istilahnya namanya jauhar gitu kan, yang namanya arod. Nah, itu yang dibahas. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini kita bahas. Nah, kemudian ini yang membahas jauhar dan arod dan sifat-sifat yang mencakup jauhar dan arod atau ya yang umum kepada keduanya itu disebut umur amma. Nah, itu fun sendiri, Mas. Kemudian sifat-sifat yang khusus kepada jauhar, sifat-sifat yang khusus kepada arod itu juga dibahas dalam fan tertentu namanya makulat. Nah, gitu. Jadi itu yang belum pernah saya pelajari juga gitu. Selama di pondok. Juga ada ilmu hikmah. Hikmah itu ilmu ya kita mempelajari bagaimana falasifah, filosof itu memandang sebuah alam atau pendapat-pendapatnya. Karena kan antara ulama ilmu kalam dan ulama filsafat, para filsafat itu punya agak sedikit kontras. Pasti musuhnya ahlus sunnah itu kalau ulama kalam musuhnya biasanya falasifah gitu. Kalau Asy'ari biasanya musuhnya itu sama Mu'tazilah sama lainnya itu sih. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang belum dipelajari untuk yang saya temukan di sini gitu. Khususnya ilmu kalam karena jarang di pondok saya lebih fokus ke fikih ya. Ke ilmu fikih. Iya, jadi kalau fikih kan masyhurun ada ini ya. Memang udah jadi wajib lah pelajaran wajib. Iya. Nah, ada macam ya. Berarti memang ini ya, apa ya? Seluas itu ternyata ya ilmu-ilmu. Salah satunya ilmu alat itu ya. Ilmu alat iya. Bahkan kalau ulama dulu katanya agar bisa dikatakan ulama itu harus bisa menguasai ilmu-ilmu alat tadi. Bahkan di tes itu ada tesnya untuk bisa dikatakan ulama, bukan moro-moro viral pidato jadi ustadz baru malaf tiba-tiba enak bicaranya. Kalau sekarang kan yang penting public speakingnya. Iya. Tapi nggak masalah, yang penting selama koridornya tetap tidak membahas sesuatu yang bukan funnya nggak masalah. Nah, tapi untuk memang mau benar-benar mendalami agama Islam, khususnya ilmu yang sudah ada sejak zaman ulama-ulama dahulu, maka emang perlu ada ilmu-ilmu alat sebelumnya gitu. Kita tidak bisa langsung loncat membaca kitab-kitab makosid tadi, kitab-kitab yang emang kayak akidah, kayak fikih dan Karena memang ya ibarat tangga itu ilmu yang basicnya agama Islam ini kan punya tangga juga kan. Iya, kayak gitu. Ya, tiba-tiba ke tidak. Jadi kalau dari Mas Novel sendiri ini di ilmu alat ini apa yang salah satu permasalahan yang cukup unik sebenarnya? Permasalahan basmalah itu bukan permasalahan ya di dalam kalimat basmalah gitu kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman itu kan menjadi kalau dalam ilmu alat yang menjadi sifat gitu. Nah, salah satu faedahnya naat itu salah satu tujuan adanya naat itu untuk litaksis atau litakyin gitu. Kalau misalnya litaksis atau litakyin. Kalau litaksis itu kalau litakyin itu dia menentukan seseorang yang dia maksud. Misalkan gini, saya mencontohkan Ja'a Zaidun, misalkan gitu. Zaidun, misalkan Zaidun ini banyak. Ada Zaidun yang tukang sabak misalkan, atau Zaidun yang tolib, ada Zaidun yang ustad, ada Zaidun yang Tukang nulis. Nah, jadi gunanya naat di situ salah satu faedahnya untuk mentakyin gitu. Jadi Ja'a Zaidun al-Katibu gitu. Jadi untuk menjelaskan posisinya Zaid sebagai apa? Nah, Zaid yang mana gitu. Ada kalanya Zaid itu untuk mentaksis aja. Taksis itu kalau bahasa Arabnya taklilul afrod gitu. Taklilul ihtimali afrod. Jadi misalkan kita mengatakan ja'a rajulun gitu. Rajulun ini kan telah datang seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki itu kan banyak. Di seluruh dunia misalkan ada 1 juta misalkan banyak kan gitu. Kemudian ditambahin ja'a rajulun alimun. Nah, alimun ini kan mengeluarkan yang tidak alim. Jadi jumlahnya semakin sedikit. Nah, itu maksudnya taklil tadi. Jadi untuk memangkas laki-laki yang tidak disifati tadi. Tidak disifati tadi untuk ya untuk memangkas cakupan yang
dimaksud dari rojul tadi gitu. Nah, dari sini dari dua tujuan tadi, Ar-Rahman ini tujuannya apa? Gitu. Apakah tujuannya ditakyin? Berarti seakan-akan kita mengatakan Bismillah, Allah itu banyak gitu. Kemudian ditakyin tadi. Loh, gak bisa ini Bismillah. Kalau kita memaknai ditakyin, berarti seakan-akan kan tadi Allah itu punya banyak iktimat, ada Allah yang A, Allah yang B, kemudian disifati dengan Ar-Rahman gitu. Nah, itu kan kemungkinan ada Allah yang bukan Ar-Rahman kayak gitu. Kalau maknanya itu tadi itu apa? Ar-Rahman itu litain itu. litain. Nah, litain itu adanya ketika litain itu adanya ketika menaati sebuah kalimat yang berupa makrifat gitu. Nanti makrifat apa atau nakiro apa dipelajari di Jadi sekarang di kemungkinan faedah yang ada di kalimat Ar-Rahman itu litain gitu. Cuma nggak bisa kalau litain, karena kita mengisbat adanya ta'adudul ilah, adanya banyak Tuhan di sini. Banyak Tuhan ya. Kalau nanti kita posisikan Ar-Rahman sebagai litain tadi gitu. Makanya di situ ada namanya faedah yang lain, ada berupa lil madhi gitu. Jadi Ar-Rahman itu bukan untuk mentakdir atau mentaksis, tapi mereka untuk memuji bahwa Allah itu Tuhan. Jadi sudah meniadakan Allah yang lain. Iya gitu, karena kalau takyin konsekuensinya nanti kayak gitu. Kita mengisbat adanya ta'adudul ilah, cuma kita mentakyin yang saya maksud Allah yang Ar-Rahman gitu. Itu nggak bisa. Itu sih satu. Ternyata luar biasa, tidak tidak sesempit yang kita kira ternyata ilmu alat itu. Iya mas, itu memang perlu banget dipahami. Apalagi untuk memahami Al-Quran yang ijaznya itu kan sangat luar biasa. Jadi bukan hanya kita, ya kalau orang awam lah, ya baksa, gak masalah cuma baca tok tanpa paham maknanya. Tapi kalau kita yang sudah memilih jalan thalibul ilmi, ya mau gak mau kita harus melebihi dari orang awam dong kan gitu. Bukan hanya paham, bukan hanya baca tok gitu yang penting hatam, tapi kita juga memahami makna-makna yang ada di Al-Quran tadi. Cara memahaminya dengan memahami mu'alah tadi. Itu yang labudamin, gue gak makan orang kalau bahasa Jawa. Harus. Jadi karena apa ya, kita juga keterbatasan waktu ya. Terakhir mungkin Mas Noval, kira-kira apa ya, ada batasan ini nggak, membataskan diri sendiri ya terhadap apa? Saya sampai umur segini nih mau belajar ilmu alat kayak gini. Atau memang sudah seterusnya ini ilmu alat ini ilmu yang sangat penting kayak gitu. Kalau ilmu alat ini nggak bisa namanya juga alat ya, nggak bisa menjadikan tujuan gitu. Jadi ada namanya juga ilmu maqasid. Nah, untuk menjawab pertanyaan sampean Mas, jadi saya akan berarti menggeluti ilmu alat ya ketika saya sudah mencapai ya minimal tingkatan yang sudah bisa dikatakan cukup gitu. Nah, ya kalau mau idealis ya kalau aku harus ke Alkitab gitu, selesai itu memang kalau mau idealis kan. Cuma kan umur kan maksudnya ya terbatas gitu ya. Kita ya bisa sebenarnya, cuma perlu juhudun yang besar gitu cuma. Jadi nanti ya sekiranya saya sudah setidaknya bisa mampu memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan memahami rahasia-rahasia yang ada di Al-Quran dan juga hadis gitu, atau sesuai dengan yang diajarkan sama Nabi ya. Ini terakhir ada pesan-pesan buat penonton kita ini. Pesan-pesan bagi kalian yang sudah, jadi gini kan, thalibul ilmi menjadi seorang santri atau thalibul ilmi khususnya penuntut ilmu agama itu merupakan pilihan ya. Jadi kalian bebas mau jadi ilmuwan misalkan, terserah. Tapi ketika kalian sudah milih menjadi santri thalibul ilmi khususnya ilmu agama, maka ada 3 ilmu yang wajib kalian pelajari. Ini harga mati, hanya NKRI yang harga mati. Ini harga mati bagi thalibul ilmi. Yang pertama yang sudah kita bicarakan tadi, nahu sorof. Ini nahu mencakup nahu sorof ya, nahu sorof Mas. Yang kedua itu balaghah. Balaghah ini yang paling penting, yang paling mendasar, yang harus banget itu ilmu bayan. Nah, karena kan balaghah kan ada 3, ada yang mani, bayan dan juga badi. Nah, kalau bisa bayan ini kita pelajari lebih dulu. Gitu. Kalau ada waktu, kalau bisa ya kita pelajari ketiga-tiganya. Dan yang terakhir itu mantik. Mantik itu ya? Mantik ini harga mati juga. Harga mati ya Mas, karena ini bagaimana ini menentukan kita bagaimana cara berpikir kita memahami kalam-kalam ulama, apakah kalam ini bertentangan dengan kalam ini ataukah ini sebenarnya tidak bertentangan gitu, dan bagaimana cara menyusun dalil gitu. Mantik ini yang juga penting banget. Jadi 3 ilmu ini harga mati, harus kalian pelajari 3 ilmu ini. Kemanapun kalian cari pokoknya belajar. Itu salah satu ini ya pesan
dari Mas Noval untuk apa ya, untuk kita thalabul ilmi khususnya ilmu agama, maka 3 itu harus dipelajari ya, Iya. alat, nahwu sorof, balago yang khususnya di bayan, al-bayan itu, kemudian di mantik sendiri kayak gitu. perlu batik ini harus ya minimal sampai ke tingkatan yang tertinggi samsiah ya. Kita samsiah itu tingkatan yang lumayan muntahi sih. Dan itu juga perlu ini ya, perlu umur yang panjang Dulu juga kan. umur yang panjang makanya bener syair itu tulu zaman ini. Tulu zaman, ya. Harus tulu zaman. Tapi kan katanya apa? Kiai Boyo itu kan dulu zaman itu salah satunya ditafsiri kan bukan lamanya mondok kan? Iya, bukan namanya mondok. Tapi lamanya mutalaah. Oh iya betul banget. Enggak, karena mengaji itu tidak harus di pondok, Mas. Itu harus bisa dimanapun ya. Ya terima kasih teman-teman ya. Itu beberapa percakapan kita untuk beberapa menit ini nggak kerasa ternyata. Terima kasih juga. Terima kasih Mas ya Allah sudah diundang di ruang tamu ya Allah. Jangan lupa subscribe ya. Bagi Mas penonton jangan lupa untuk subscribe, bantu channel-channel seperti ini ya Allah. Ya terima kasih Mas Noval. Juga tadi tak perhatikan juga lagi belajar ya. Belajar. Terima kasih ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir terima kasih juga buat penonton yang sudah menonton sampai akhir ini. Jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.